Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita akan membahas materi tentang interaksi. Yang kali ini kita akan fokus tentang bagaimana interaksi itu bisa terjadi atau syarat dari interaksi sosial. Secara umum syaratnya ada dua, syarat pentingnya yaitu harus ada kontak sosial dan harus ada komunikasi. Dalam sebuah interaksi pasti ada dua unsur ini, karena mustahil jika interaksi tidak ada kontak dan tidak ada komunikasi. Sekarang kita bahas dulu mengenai kontak sosial. Kontak itu terbagi dua, yaitu kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer adalah interaksi yang bertatap muka secara langsung. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita bertatapan secara langsung, maka kita sudah melakukan kontak primer. Kemudian kontak sekunder adalah kontak yang dilakukan melalui perantara atau pihak ketiga. Atau dengan kata lain, kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi ada perantara yang menghubungkan kita. Misalnya, makanya di kontak sekunder ini ada dua pembagiannya. Yang jelas ketika dia sudah tidak bertatap muka secara langsung atau ketika dia sudah menggunakan perantara, maka kontak itu adalah kontak sekunder. Kontak sekunder ada kontak sekunder langsung dan kontak sekunder tidak langsung. Kontak sekunder langsung itu yang kita lakukan dengan perantara, tapi kejadiannya secara langsung. Yang misalnya contohnya di sini adalah ketika kita melakukan panggilan telepon dengan orang lain. Perantaranya adalah telepon, tapi kita melakukan interaksi atau kita melakukan kontaknya itu secara langsung. Maka itu disebut kontak sekunder langsung. Kemudian yang kedua ada kontak sekunder tidak langsung. Sudahlah dia menggunakan perantara dan itu dilakukan secara tidak langsung juga. Contoh, ketika kita mengirim surat atau bertitip pesan, maka itu disebut kontak sekunder tidak langsung, yaitu dilakukan dengan bantuan orang ketiga atau pihak lain yang itu juga dilakukan secara tidak langsung. Dengan kata lain akan diterima oleh orang yang kita tuju setelah orang yang perantaranya menyampaikan pesan tersebut. Oke, jadi kontak ada kontak primer, sekunder, dan kontak sekunder ada kontak sekunder langsung dan tidak langsung. Kemudian syarat kedua dari interaksi adalah komunikasi. Komunikasi itu adalah tindakan untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain. Dan unsur-unsur pokok komunikasi ada 5, ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Maka contohnya saat ini ibu sekarang ini adalah seorang komunikator karena sedang menyampaikan pesan kepada kalian yang akan menerima pesan yang disebut komunikan. Jadi komunikator adalah orang menyampaikan pesan, komunikan adalah orang yang menerima pesan. Kemudian harus ada pesannya, yaitu apa yang disampaikan. Ada sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian ada media, bisa alat untuk menyampaikan pesan, bisa melalui lisan, bisa tulisan atau gambar. Kemudian ada efek. Nah, ini yang paling penting dalam komunikasi. Ketika kita sudah melakukan unsur-unsur pokok komunikasi ini, diharapkan ada perubahan yang terjadi pada komunikan, yaitu orang yang menerima pesan tadi. Kalau dalam proses pembelajaran seperti ini, maka efek yang diharapkan adalah kalian mengerti dengan apa yang ibu sampaikan saat ini. Maka komunikasi kita bisa dikatakan komunikasi yang sudah sempurna. Oke, mungkin itu saja yang bisa ibu jelaskan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.